Cynthia, boleh ceritain dong perasaan kamu waktu kamu tahu suami kamu, Dennis, selingkuh? Jujur, aku nggak percaya sih Mbak. Apa ya? Kayak salah aku tuh apa gitu. Padahal selama ini aku sayang banget sama dia. Terus semua yang dia mau aku tuh turutin terus Mbak. Aku selalu ngalah, aku berusaha selalu untuk jadi yang terbaik buat dia. Aku nggak tahu kenapa diginiin. Kok Cynthia mulu yang ditanya? Terus gue kapan? Nah, setelah tahu Dennis selingkuh ini kira-kira apa yang Mbak lakuin? Bercerai. Ya, menurut pengalaman saya, laki-laki seperti itu tidak pantas untuk dipertahankan. Dan kalau masih dipertahankan, saya merasa kasihan untuk kehidupan ke depan klien saya. Iya sih Mas. Ya mau nggak mau saya harus bercerai sama dia. Meskipun sebenarnya keputusan yang sangat berat sekali buat saya. Tapi ya mau nggak mau saya harus pilih itu. Maafin aku sayang. Aku mohon sama kamu beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tahu aku salah. Tapi cinta kita jauh lebih berarti sayang. Aku janji sama kamu. Aku akan memperbaiki semua kesalahan aku. Hidup aku demi kamu sayang. Memperbaiki kesalahan aku asal kamu mau terima aku. Alhamdulillah, warung tutup juga, semuanya udah selesai. Gimana, Nay? Udah tutup warungnya? Udah, Bu. Nay, tadi sih Ko Didi tuh datang nagih utang pembelian sembako dan ibu janjinya besok. Minta tolong ya ibu. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya kamu telepon si Alip, minta tolong untuk bayar catering secepatnya. Ya, ya udah kamu telepon sekarang. Ya udah tuh, ya. Astagfirullah. Assalamualaikum, Nay. Waalaikumsalam, Mas Alif. Mas Alif, ini teh punten ya sebelumnya. Tapi Iya, Nay. Aku tahu kok apa yang pengen kamu ngomongin soal uang catering kan. iya itu, Mas Alif. Jadi gini, si ibu teh minta uangnya soalnya buat beli sembako. Kita nggak ada uang lagi, Mas Alif. Aduh, Nay. Mas Alif minta maaf banget ya, Nay. Mas Alif kemalaman. Jadi, nggak sempat mampir ke ATM. Kalau besok gimana? Ya udah tuh, nggak apa-apa. Besok juga nggak apa-apa. Oke, kalau gitu besok kita janjian di taman deh ya. Nanti Mas Alif kasih uangnya di sana. Janjian di taman? Ya udah, Mas Alif. Punten ya kalau ganggu waktunya, baru pulang kerja kan pasti. Mas Alif yang minta maaf sama Inaya. Lupa, maaf ya, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Inaya. Segala.
Oke bos, atur aja, atur ya. Sambil golf tempat biasa. Oke, yo. Oke. Pak, Iya sayang, kenapa? klien kita Cynthia mau cabut gugatan. What? Loh, kok bisa? Kenapa? Dia nggak jadi cerai? Ini kasus diekspos media. Ini sudah jadi konsumsi publik. Jadi kalau kita gagal, ini promosi jelek untuk kantor kita. Gimana kita mau berhasil? Pengacara kita aja nggak fokus. Apaan sih maksudnya? Tasya, kamu sering telat. Kamu nggak fokus. Kalau kamu sering telat, kamu nggak fokus, emang kamu tahu permasalahan klien kita? Enggak kan? Udah, jangan ribut di sini. Ya, jadi pertanyaan saya adalah kenapa klien kita mencabut gugatannya? Tunggu aja, penjelasannya akan terbuka. Lihat aja. Bukan gimana? Ya maksudnya publik akan tahu proses perceraian macam apa yang mereka sedang mainkan. Saya mencabut gugatan cerai saya. Iya, kami batal bercerai. Bagaimana komentar Mbak selaku pengacara Mbak Cynthia? Kita selaku pengacara sebenarnya sangat menyesalkan ya apa keputusan Mbak Cynthia. Padahal semua buktinya itu sudah jelas. Menurut Mbak gimana? Mbak kan pengacara penggugat juga. Kalau saya sih, menurut saya biasa aja. Karena saya yakin ini semua adalah settingan. Ya, kami pengacara dari law firm Yan Arya Putra and Partners tidak mendukung pembohongan publik. Terima kasih. Mana saya tahu dari mana kalau ini semua settingan? Nanti kalian semua pasti akan tahu. Oke, thank you. Mbak. Assalamualaikum, Nay. Waalaikumsalam, Mas Alif. Maaf ya nunggu lama ya. Ya, nggak apa-apa kok. Ini, Nay. Uang cateringnya. Maaf agak gerak berapa hari. Nggak apa-apa, ini udah alhamdulillah banget. Terima kasih ya, Mas Alif. Maaf ya, Nay. Ya, kalau gitu, Nay. Permisi ya. Sebentar, Nay. Mumpung ketemu di sini, Mas Alif boleh ngomong sebentar nggak? Maaf, Mas Alif. Bukannya nggak boleh, tapi Ibu lagi di rumah, di warung. Jagain warung sendirian, kasihan kalau nggak dibantu. Pamit ya, Assalamualaikum. Salam buat Ibu. Ya. Ada apa ya? Alhamdulillah udah dapat uang untuk bayar utangnya Konditi. Assalamualaikum, Bu. Iya, alhamdulillah udah dapat uangnya. Iya, ini Neng mau pulang kok. Ya udah tuh. Hah? Iya, Bu. Waalaikumsalam. Jabran! Ya Allah, tolong! Tolong! Pak, tolong Pak! Jabran! Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Ya Allah. Guys,
aku mau kasih lihat sesuatu yang pasti akan bikin kalian kaget banget. Apa tuh? Apa tuh Mbak Git? Tonton ya. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan video ini. Cynthia yang baru menggugat cerai Dennis karena menuduh Dennis berselingkuh dengan lawan mainnya Debbie, kini terlihat akrab dengan Debbie. Iya, jadi mereka ini sebenarnya temenan tapi musuhan atau justru temen tapi pura-pura musuhan? Berarti ucapan Natasha, si Ratu Perceraian Jakarta benar adanya. Kalau saya sih, menurut saya biasa aja. Karena saya yakin ini semua adalah settingan. Ya, kami pengacara dari law firm Yan Arya Putra and Partners tidak mendukung pembohongan publik. Terima kasih. Waduh, Dennis, Debbie, Cynthia mau tetap terus eksis kok sampai sebegitunya sih. Bener kata Bunda Tasya, ternyata kasusnya Cynthia itu cuma settingan. Settingan, Cie. Acara settingannya datang. Aduh, malu deh gua. Orang-orang jadi ngebully gua kalau gini. Natasha, hebat ya Allah. Apa bangga? Kamu berhasil membongkar kebohongan pasangan artis itu. Itu akan membuat reputasi kantor kita tetap terjaga. Good job. Thank you, Pak. Tapi ini berkat kerja tim. Aku diinfo dari Gita bahwa ada temennya Gita yang haters dari pasangan artis itu. Dan dia bilang pasangan itu memang selalu buat sensasi untuk mendongkrak daya jual mereka. Sayang banget ya. Padahal lakinya cakep. Cewek juga cantik. Artis berpotensi tapi ngelakuin hal kayak gitu. Pernikahan kok dibuat bercanda. Ya benar. Tapi kamu Ndri, kamu terlalu banyak komentar di depan para wartawan. Kamu kurang pandai untuk menilai klien kamu. Sebagai pengacara, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu kemakan kebohongan klien kamu. Itu akan menjatuhkan reputasi kantor kita, ya. Setuju, Pak. Memang harusnya seperti itu. Mas Andri paham ya? Paham lah, masa enggak? Bu. Nah, kenapa? Bu, Bunda minta maaf ya, Bu. Iya, maafin kenapa? Uang catering. Uang catering kenapa, Mak? Pelan-pelan. Tarik nafas atuh. Dijamret, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Kita tadi tuh kejadiannya cepet banget. Nah, lagi jalan habis teleponan sama ibu, terus tiba-tiba ada orang naik motor ngejamret tasnya Nay. Bunda minta maaf ya, Bunda nggak bisa jaga amanahnya ibu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ini bukan salah kamu, Nak. Ini kamu musibah tuh. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Nak? Alhamdulillah nggak apa-apa beneran, nggak apa-apa beneran. Yakin? Alhamdulillah. Ya udah. Bu, tapi masalahnya cuma yang Nay pikirin teh, gimana caranya kita bayar utang kita ke Ko Didi? Ibu punya tabungan? Tabungan? Nggak ada tuh. Kumaha tuh, Bu? Lu ada kopinya? Lilis! Ji, ngapain sih pagi-pagi dari sini? No, burung no, urusin. Lalu ngapain di sini? Lilis! Gue mau coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak. Ya? Pak, anaknya ada, Pak. Bu Lilis. Gua maksudnya. Engkongnya. Gua pendem lu. Ngomong anak aja. Gua juga ngopi di sini. Oh, kirain. Itu siapa? Enggak. Nyanyi Lilis? Hah? Hajar. Ada keperluan apa? Hajar. Ya, saya mau ketemu aja. Kebetulan Tapi ada maksudnya mungkin nih. Gak mungkin sekedar ketemu. Enggak, tadi kebetulan lewat sini, jadi mau mampir aja. Disayangin kita jangan ya kan, ha? Belum tahu dia siapa kita. Lilis, mana kopi AA? Punten Pak Haji, maaf ya agak terlambat. Lama amat sih. Iya.